Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Kelvin dengan NIM 2206010171 dari kelas 3A Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Untuk itu simak video berikut. Yang pertama yaitu materi ruang lingkup lembaga keuangan. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan, yang kedua menyalurkan dana dalam bentuk kredit, yang ketiga yaitu jasa-jasa lainnya yang berupa transfer, inkasa, clearing, STB, bank card, falas, referensi bank, bank draft, atau cek wisata, jual beli surat berharga. Yang ketiga yaitu ada jenis-jenis kantor bank, yaitu pertama ada kantor pusat, kegiatan perencanaan dan pengawasan, yang kedua kantor cabang penuh, yang memberikan jasa bank paling lengkap, membawahi KCP. Yang ketiga yaitu kantor cabang pembantu. Kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh di mana kegiatan jasa bank dilayani hanya sebagian saja. Yang keempat yaitu kantor kas. Kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Adapun fungsi bank yang pertama yaitu agent of truth. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Yang kedua yaitu agent of development. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Yang ketiga yaitu agent of service. Bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Adapun peran bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama itu pengalihan aset. Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedua yaitu transaksi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank, memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu likuiditas, unit surplus, dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat yaitu efisiensi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank, dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Adapun fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pemberi pinjaman atau deposan, unit surplus, dengan peminjam atau entrepreneur yaitu unit defisit, memfasilitasi aliran likuiditas dari satu pihak ke pihak lain. Adapun penggabungan usaha bank. Alasan-alasan bank melakukan penggabungan yaitu sebagai usaha kesehatan bank dan permodalan, untuk memanajemen yang semeraut dan kurang profesional, untuk mengadministrasi yang kurang teratur, dan masih tradisional menguasai pasar. Adapun penggabungan yang dapat dilakukan di Indonesia yaitu yang pertama ada merger, merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank lain tanpa melikuidasi. Yang kedua yaitu ada konsolidasi, merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru, dapat membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi. Tiga yaitu ada akuisisi, merupakan mengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Yang kedua yaitu terdapat materi perkembangan dan jenis bank, perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 periode. Yang pertama yaitu sebelum deregulasi, yang kedua setelah deregulasi hingga sebelum krisis ekonomi 1990-an, yang ketiga selama krisis ekonomi 1990-an, dan yang keempat yaitu kondisi perbankan saat ini. Berikut penjelasannya. Kondisi perbankan sebelum deregulasi. Kondisi perbankan sebelum deregulasi di Indonesia ditandai oleh ketiadaan peraturan perundangan terkait perbankan, sulitnya pendirian bank baru, persaingan antar bank yang kurang ketat, prosedur berhubungan dengan bank yang rumit, dan bank bukan pilihan utama masyarakat. Kondisi perbankan sesudah deregulasi, yaitu tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi makroekonomi secara umum yang tidak bagus terjadi bersama dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Kondisi perbankan saat krisis ekonomi mulai akhir 1990-an. Yang pertama yaitu tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. Yang kedua, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. Yang ketiga, adanya spread negatif. Yang keempat, munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru. Dan yang kelima yaitu jumlah bank menurun.
Dan kondisi perbankan saat sekarang, kondisi perbankan saat ini di Indonesia mencakup selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia setelah krisis ekonomi 1997. Langkah-langkah signifikan termasuk pembentukan lembaga pengawasan perbankan independen, peluncuran konsep Basel II, pembentukan lembaga penjamin simpanan untuk keamanan nasabah, operasionalisasi forum stabilitas sistem keuangan, pembentukan otoritas jasa keuangan, serta meningkatkan jumlah bank dan kantor bank seiring perbaikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Adapun jenis-jenis bank menurut kegiatan usaha yang pertama ada bank umum, melakukan penghimpunan dana dan mengalokasikan dana serta menerbitkan surat pengakuan utang. Yang kedua yaitu ada bank pengkreditan rakyat, melakukan penghimpunan dana dan mengalokasikan dana serta menyediakan pembiayaan dan penempatan dana. Yang kedua yaitu ada jenis bank menurut bentuk badan usaha. Yang pertama ada bank umum berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah. Yang kedua bank pengkreditan rakyat yaitu berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga yaitu ada jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan. Yang pertama yaitu ada bank umum. Pendiriannya hanya dapat dilakukan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Yang kedua yaitu bank pengkreditan rakyat. Pendiriannya hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang keempat yaitu ada jenis bank menurut target pasar. Yang kesatu yaitu ada retail bank. Jenis bank yang menitik beratkan layanan dan transaksinya pada nasabah individu, perusahaan, dan lembaga kecil. Yang kedua yaitu corporate bank. Jenis bank yang secara khusus melayani nasabah berskala besar. Yang ketiga yaitu retail corporate bank, memberikan layanan kepada nasabah retail dan koperasi. Yang kelima yaitu ada jenis bank menurut fungsi. Yang kesatu yaitu bank sentral, badan hukum milik negara dengan tugas membantu pemerintah. Yang kedua yaitu bank umum, sumber utama dananya dari simpanan pihak ketiga dan memberikan kredit jangka pendek. Yang ketiga yaitu bank pembangunan, mengumpulkan dana dari simpanan deposito dan komersial paper. Yang keempat yaitu bank desa, kantor bank di desa yang fokus pada fungsi pengkreditan dan penghimpunan dana untuk pembangunan desa. Yang kelima yaitu ada BPR, Bank Pengkreditan Rakyat, kantor bank di kecamatan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya di sektor pertanian dan pedesaan. Yang keenam yaitu jenis bank menurut status kepemilikan. Yang kesatu yaitu bank milik negara, seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara, didirikan berdasarkan undang-undang tersendiri. Yang kedua yaitu bank milik swasta nasional, didirikan dalam bentuk perseroan terbatas, seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu bank swasta asing, didirikan sebagai cabang bank luar negeri atau campuran antara bank asing dan bank nasional di Indonesia. Yang keempat yaitu ada bank pembangunan daerah, pendiriannya berdasarkan peraturannya daerah provinsi, sebagian besar saham dimiliki oleh pemerintah kota dan kabupaten di wilayah tersebut. Yang kelima bank campuran, sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Yang ketujuh yaitu jenis bank menurut kegiatan operasionalnya. Yang kesatu yaitu bank devisa, memiliki izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing, lalu lintas devisa dan menjalin hubungan koresponden dengan bank asing. Yang kedua yaitu bank non devisa, hanya beroperasi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing dan tidak menjalin hubungan dengan bank asing di luar negeri. Yang kedelapan yaitu ada jenis bank menurut penciptaan uang gidal. Yang kesatu yaitu bank primer, melakukan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas selain menghimpun dan menyalurkan dananya. Yang kedua yaitu bank sekunder, hanya melibatkan diri dalam pelaksanaan transaksi kas secara langsung tanpa melibatkan kegiatan lainnya. Yang kesembilan yaitu jenis bank menurut sistem organisasi. Yang kesatu yaitu unit banking system, bank dengan satu kantor melayani wilayah sekitarnya. Kedua, branch banking system, bank dengan beberapa cabang di berbagai wilayah terkait dengan kantor pusat. Yang ketiga yaitu holding company bank, yaitu bank yang memiliki satu atau lebih bank. Yang keempat yaitu multi holding company bank, bank dengan perusahaan di bidang perbankan dan non-perbankan. Yang kelima yaitu correspondent banking, hubungan antar bank dengan deposit bank kecil pada bank besar untuk mendukung pelayanan. Yang ke-10 yaitu jenis bank menurut letak geografisnya. Yang ke-1 yaitu komunitas bank lokal, operasi terbatas di daerah desa. Yang kedua bank regional, yaitu beroperasi di pasar perkotaan. Dan yang ketiga yaitu bank multinasional, beroperasi hingga tingkat nasional atau internasional. Yang ketiga yaitu materi kesehatan dan rahasia bank. Pengertian
Kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasional secara normal dan memenuhi kewajiban sesuai peraturan perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa bank harus menjaga kesehatan keuangan sesuai dengan peraturan modal, aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan prinsip kehati-hatian dan wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan terdapat pelanggaran aturan, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menyerahkan dan menjual sebagian kegiatan bank serta harta dan atau kewajiban kepada bank atau pihak lain. Penilaian kesehatan bank melibatkan faktor DKMELS, yaitu permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Rahasia bank. Tujuan penerapan dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan yang dipengaruhi oleh terjaminnya kerahasiaan data nasabah. Kepercayaan ini erat kaitannya dengan rahasia nasabah di bank, baik keuangan maupun non-keuangan. Untuk memastikan kerahasiaan Undang-Undang Perbankan mengatur ketentuan rahasia bank agar nasabah merasa aman dan nyaman berhubungan dengan bank karena kehilangan kepercayaan dapat menghambat fungsi perbankan. Pengecualian terhadap rahasia bank penyelesaian piutang bank oleh BUPLN atau PUPN. Kepentingan perpajakan, kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang juga perkara perdata antara bank dan nasabah, pertukaran informasi antar bank yang permintaan tertulis dari nasabah penyimpan, penanganan nasabah penyimpan yang meninggal dunia, yang pengecualian bagi BPK dan BAPEPAM, itu perkara pidana korupsi oleh KPK. Yang keempat yaitu materi kegiatan mengalokasikan dana. Kegiatan mengalokasikan dana adalah kegiatan penyaluran kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengalokasian dana diwujudkan dalam bentuk pinjaman yaitu kredit. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, membantu nasabah, dan membantu pemerintah. Unsur-unsur kredit yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Fungsi kredit yaitu untuk meningkatkan daya guna uang dan barang, meningkatkan peredaran lalu lintas uang dan barang, stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan usaha, pemerataan pendapatan, dan hubungan internasional. Perjanjian dalam kredit yaitu jumlah kredit, jangka waktu kredit, suku bunga, cara pembayaran, agunan atau jaminan, biaya administrasi, dan biaya asuransi. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang pertama yaitu ada karakter, yaitu latar belakang nasabah seperti cara hidup, keadaan keluarga, hobi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu capacity, yaitu pendidikan nasabah dan ketentuan pemerintah. Yang ketiga yaitu kapital, yaitu laporan keuangan neraca dan laba rugi. Yang keempat yaitu kolateral, yaitu jaminan fisik maupun non-fisik. Yang kelima yaitu condition, yaitu kondisi ekonomi dan politik di masa datang. Penilaian kredit. Yang pertama yaitu personality, yaitu segi kepribadian nasabah sehari-hari maupun masa lalunya. Yang kedua yaitu party, yaitu klasifikasikan berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Yang ketiga yaitu purpose, yaitu tujuan dan jenis kredit yang diambil nasabah. Yang keempat yaitu prospek, yaitu penilaian usaha nasabah di masa datang. Yang kelima payment, yaitu sumber dana pengembalian kredit. Yang keenam profitability, yaitu kemampuan nasabah mencari laba. Yang ketujuh yaitu protection, yaitu jaminan barang atau orang atau asuransi. Aspek-aspek dalam penilaian kredit. Yang kesatu yaitu aspek yuridis, yaitu mengenai legalitas dan izin-izin badan usaha. Yang kedua yaitu aspek pemasaran, yaitu mengenai permintaan terhadap produk di masa sekarang dan masa datang. Yang ketiga aspek keuangan, yaitu mengenai kelayakan investasi. Keempat aspek teknis, yaitu mengenai kapasitas mesin, lokasi perusahaan, dan layout ruangan. Yang kelima aspek manajemen, yaitu mengenai struktur organisasi perusahaan. Yang keenam yaitu aspek sosial dan ekonomi, yaitu mengenai dampak terhadap sosial. Dan yang ketujuh yaitu aspek AMDAL, yaitu mengenai analisis dampak terhadap lingkungan. Prosedur pemberian kredit, yaitu pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara 1 on the spot, wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, dan penyaluran atau penarikan kredit. Kualitas kredit. Yang kesatu, lancar karena pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu. Yang kedua, dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan kurang 90 hari. Yang ketiga, kurang lancar karena terdapat tunggakan di atas 90 hari. Yang keempat, diragukan karena terdapat tunggakan di atas
180 hari, dan yang kelima macet, karena terdapat tunggakan di atas 270 hari. Teknik penyelesaian kredit macet yang ke-1, rescheduling, seperti memperpanjang jangka kredit dan angsuran. Yang kedua, reconditioning, seperti penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Yang ketiga, restructuring, yaitu seperti menambah jumlah kredit dan equity. Yang keempat, kombinasi antara rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Yang kelima, penyitaan jaminan. Materi yang kelima yaitu tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia memiliki fungsi utama sebagai bank sentral adalah untuk mengatur permasalahan yang berhubungan dengan keuangan di negara Indonesia secara luas, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Peran Bank Indonesia memiliki peran yaitu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengkoordinasikan dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengawasi dan memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang bertindak sebagai pemegang kas pemerintah sehingga dalam hubungan internasional dapat bekerja sama dengan bank sentral negara lain dan menjadi anggota dari organisasi atau lembaga internasional. Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Peran Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk melakukan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Selain itu, untuk melakukan pelayanan pengaduan dengan menyiapkan perangkat yang memadai dan menyiapkan mekanisme untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat hubungan kelembagaan seperti yang ke-1, kerjasama Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan dalam bidang perbankan seperti penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank. Yang kedua, yaitu kerjasama Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga penjamin simpanan dalam memberikan informasi tentang bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, yaitu kerjasama Otoritas Jasa Keuangan dengan pihak internasional dalam pertukaran informasi dan pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan sumber daya manusia dalam bidang pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan. Yang keenam, yaitu materi pasar uang. Pasar uang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pasar abstrak yang mengagregasi penawaran dan permintaan modal jangka pendek 1-360 hari dari calon investor dan pencari modal. Dengan kata lain, pasar uang disebut pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan berdurasi pendek hingga 1 tahun. Ciri-ciri pasar uang yang ke-1, yaitu lokasi abstrak. Transaksi di pasar uang dilakukan over the counter market, yaitu berarti tidak memiliki lokasi fisik. Yang kedua, yaitu tidak terorganisir, karena tidak adanya tempat khusus bertransaksi dan otoritas langsung dalam mengatur. Yang ketiga, instrumen jangka pendek, memiliki jangka waktu singkat, yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Yang keempat, yaitu tujuan jangka pendek, ditujukan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Yang kelima, yaitu low risk and return, memiliki resiko dan return yang rendah. Fungsi pasar uang yang ke-1, sumber pendanaan, digunakan untuk mendanai modal kerja atau ekspansi usaha. Yang kedua, sarana investasi, pemilik modal mentransfer uang ke pasar uang untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menginvestasikan kelebihan uang yang dimilikinya dengan menjual surat berharga jangka pendek. Yang keempat, menjaga stabilitas perekonomian untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Yang kelima, menjadi fasilitator dan mediator, yaitu mempertemukan antara pemilik modal dan pencari modal. Instrumen pasar uang yang ke-1 yaitu sertifikat Bank Indonesia, yang kedua surat berharga pasar uang, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat yaitu commercial paper promise, yang kelima call money, yang keenam banker acceptance, yang ketujuh instrumen pasar uang syariah. Kelebihan pasar uang yaitu yang ke-1, likuiditas tinggi. Pasar uang memiliki likuiditas yang tinggi, memungkinkan transaksi cepat dan efisien. Yang kedua yaitu investasi jangka pendek. Cocok untuk investasi dengan jangka waktu pendek karena instrumen
keuangannya memiliki tenor singkat. Yang ketiga yaitu stabilitas nilai. Instrumen pasar uang cenderung lebih stabil nilai atau resikonya dibandingkan dengan investasi beresiko tinggi. Kekurangan pasar uang. Yang ke-1 yaitu return rendah. Tingkat pengembalian investasi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan instrumen investasi yang beresiko lebih tinggi. Yang kedua yaitu tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Kurang menarik bagi investor yang mencari pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga, pengaruh suku bunga. Rentan terhadap fluktuasi suku bunga yang dapat mempengaruhi hasil investasi. Materi yang ketujuh yaitu pasar modal. Pengertian pasar modal menurut Ciptono, Darmaji, dan Hendy M. Fakhrudin, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, seperti utang, ekuitas, saham, maupun instrumen lainnya. Jenis-jenis pasar modal yaitu jenis-jenis pasar modal di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia. Beberapa negara Asia Tenggara lainnya memiliki pasar modal seperti Bursa Efek Malaysia, Bursa Efek Thailand, Bursa Efek Filipina, dan Bursa Efek Kota Ho Chi Minh. Pelaku pasar modal. Yang pertama yaitu ada emiten. Badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau obligasi untuk mendapatkan utang dari investor di bursa efek. Yang kedua yaitu perantara emisi, yaitu ada penjamin emisi, akuntan publik, dan perusahaan penilai. Yang ketiga yaitu badan pelaksana pasar modal, yaitu mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal termasuk pengeluaran emiten yang dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, yaitu bursa efek, perantara perdagangan efek, dan investor. Instrumen pasar uang yang pertama yaitu ada saham, yang kedua surat utang atau obligasi, yang ketiga reksadana yaitu sebagai wadah pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor, yang ketiga derivatif, yaitu merupakan surat berharga bentuk turunan dari saham. Ada dua jenis derivatif yang bisa ditemukan di Indonesia, yaitu right dan warrant. Adapun fungsi dan manfaat pasar modal. Fungsi pasar modal sebagai sarana pendanaan usaha atau perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat investor, juga sebagai penggalangan dana, sarana investasi, pemerataan pendapatan, dan sebagai pendorong investasi lainnya. Manfaat dari pasar modal yaitu yang pertama ada jumlah dana bisa berjumlah besar. Yang kedua, dana dapat diterima setelah pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak adanya perjanjian. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi. Kelebihan pasar modal. Yang ke-1, ada pertumbuhan investasi. Memberikan peluang pertumbuhan investasi jangka panjang melalui saham dan instrumen beresiko tinggi lainnya. Yang kedua, diversifikasi portofolio, memungkinkan diversifikasi investasi untuk mengurangi resiko. Yang ketiga, yaitu partisipasi dalam pemilikan perusahaan. Melalui saham, investor dapat memiliki sebagian kecil perusahaan dan mendapatkan hak suara. Adapun kekurangan pasar modal, yang ke-1 yaitu ada resiko tinggi. Instrumen beresiko tinggi dapat mengakibatkan kerugian besar bagi investor. Yang kedua, volatilitas, yaitu pasar modal cenderung volatil dengan fluktuasi harga yang signifikan. Yang ketiga, kurang liquid. Beberapa investasi mungkin sulit dijual dengan cepat. Materi yang ke-8 yaitu pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau FALAS atau sering disebut Foreign Exchange Market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Apa sih valuta asing itu? FALAS atau valuta asing sering diartikan sebagai bagian dari devisa suatu negara. Devisa merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki suatu negara, dan kekayaan itu tidak berada di negaranya sendiri tetapi di negara lain. Bentuk dari devisa itu sendiri berbagai macam, seperti barang, jasa, atau sejenis mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar antar negara. Jenis falas yang umum digunakan adalah mata uang milik negara yang memiliki andil terbesar dalam sebuah perekonomian di dunia. Fungsi valuta asing terhadap perdagangan antar negara. Yang ke-1 yaitu sebagai alat tukar internasional, yang kedua sebagai alat pembayaran internasional, yang ketiga sebagai sarana pengendalian nilai tukar, yang keempat sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Adapun jenis-jenis valuta asing. Yang ke-1 yaitu berdasarkan jenisnya, yaitu ada valuta asing fisik. Mata uang asing memiliki bentuk yang kartal, seperti halnya uang kertas atau logam. Yang kedua yaitu valuta asing non-fisik. Mata uang asing berbentuk surat-surat berharga, seperti cek, wesel, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada berdasarkan bentuknya, yaitu terdapat mata uang asing. Di Indonesia, mata uang asing antara lain dolar Amerika, yen, euro, dolar Australia, dan lain-lain.
Yang kedua, saldo kredit. Yang ketiga, surat WC luar negeri. Yang keempat, hak penerimaan pembayaran. Jenis-jenis transaksi valuta asing ada 3, yaitu yang pertama transaksi tunai, yang kedua transaksi tunggak, yang ketiga transaksi barter. Adapun kelebihan pasar valuta asing yaitu likuiditas tertinggi. Pasar valuta asing adalah pasar keuangan terbesar dan paling likuid di dunia. Yang kedua yaitu peluang spekulasi, memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar mata uang. Yang ketiga yaitu 24 jam non-stop. Buka 24 jam sehari selama 5 hari kerja memungkinkan akses terus-menerus bagi pelaku pasar global. Adapun kekurangan dari pasar valuta asing yang kesatu yaitu resiko fluktuasi nilai tukar. Nilai tukar mata uang sangat fluktuatif dan dapat menyebabkan kerugian besar. Yang kedua yaitu pasar yang kompleks, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ekonomi global dan kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu resiko geopolitik. Peristiwa geopolitik dapat secara dramatis mempengaruhi pasar valuta asing. Berikut kesimpulan dari materi ruang lingkup lembaga keuangan. Dapat mencakup pemahaman bahwa lembaga keuangan memiliki peran krusial dalam perekonomian dengan menyediakan layanan keuangan, mengelola risiko, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Peran pengawasan dan regulasi juga penting untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Yang kedua yaitu kesimpulan dari materi perkembangan dan jenis bank. Perkembangan dan jenis bank mencerminkan kompleksitas sistem keuangan global yang terus berkembang. Yang ketiga yaitu kesimpulan dari materi kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasional secara normal dan memenuhi kewajiban sesuai peraturan perbankan. Penilaian kesehatan bank melibatkan faktor The Camels. Rahasia bank adalah dasar kepercayaan dalam perbankan yang melibatkan kerahasiaan data nasabah baik keuangan maupun non-keuangan. Berikut adalah kesimpulan materi yang keempat yaitu kegiatan mengalokasikan dana. Pentingnya perencanaan yang matang untuk mendistribusikan sumber daya finansial secara efisien sesuai dengan prioritas dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini memungkinkan optimalisasi penggunaan dana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut kesimpulan dari materi yang kelima yaitu tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Mencakup pentingnya peran keduanya dalam mengawasi dan mengelola sektor keuangan. Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, sementara Otoritas Jasa Keuangan fokus pada pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Kerjasama keduanya vital untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia. Berikut kesimpulan dari materi yang keenam yaitu pasar uang. Pasar uang memfasilitasi likuiditas dan pembiayaan untuk pelaku ekonomi dengan menciptakan mekanisme perdagangan yang efisien untuk aset keuangan bersifat tunai atau berjangka pendek. Ini membantu dalam manajemen risiko, pengelolaan likuiditas, dan mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Kesimpulan materi yang ketujuh yaitu pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi dengan menyediakan sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan memberikan investor kesempatan untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan. Dalam konteks ini, regulasi dan transparansi menjadi kunci utama menjaga integritas pasar modal. Dan kesimpulan materi yang terakhir yaitu pasar valuta asing. Dapat mencakup pemahaman tentang nilai tukar, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan mata uang, dan pentingnya manajemen risiko dalam transaksi falas. Selain itu, peran pasar valuta asing dalam perdagangan global dan investasi internasional juga merupakan bagian penting dari pemahaman tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya, mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.